Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Gratifikasi masih menjadi modus tindak korupsi yang paling banyak dilakukan oleh para koruptor. Sejak tahun 2024 sampai tahun 2023 tercatat sebanyak 989 kasus soal gratifikasi dan suap yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta. Nah, lalu apa aja sih karakteristik gratifikasi? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Halo Teteh atau Kakak nih sapanya. Kakak aja. Ya Kakak boleh. Sampurasun ke Teteh atau Kakak? Sampurasun. Rampes gitu ya. kalau di Bandung, Rampes betul. gitu ya. Kalau di Sunda, Belum iya. orang Sunda nih. Ya Sunda. Nanti boleh Teteh kalau misalkan abis podcast nih berkuliner di Bandung gitu ya, jalan-jalan di Bandung gitu, karena kan baru sampai tadi ya. Iya benar banget. Baik. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik Teh ya, luar biasa loh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Teteh boleh disapa dulu nih wargi Bandung, sekaligus memperkenalkan diri, silahkan. Iya. Halo, panggilannya apa nih Teh kalau ke teman-teman ini? Wargi Bandung saja. Halo warga Bandung, selamat siang, salam kenal. Saya Fani selaku analis tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah di sini saya mau ngobrol-ngobrol gitu boleh. ya terkait apa itu gratifikasi. Betul. Karena gratifikasi ini salah satu bentuk korupsi yang lazim dilakukan sehari-hari tanpa disadari gitu loh. Jadi itu adalah akar dari korupsi. Ini perlu kita lakukan edukasi untuk warga Bandung supaya menghindari tentang gratifikasi, bahkan jangan sampai melakukan gratifikasi. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga ya Teh soal gratifikasi itu sendiri. Karena memang sebagian orang kayak memang menormalisasi ya gratifikasi itu. Nah itu bagaimana Teh? Benar banget Teh. Jadi gratifikasi ini sendiri artinya adalah pemberian dalam arti luas. Tapi memang pemberian yang dimaksud gratifikasi ini adalah pemberian kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya yang akan mengalami nanti berujungnya ke konflik kepentingan. Apa saja bentuk-bentuk gratifikasi itu bisa berupa uang, barang, jasa, subjek lainnya, dan bisa pun dilakukan di dalam negeri atau luar negeri. Baik juga bisa elektronik ataupun non elektronik. Elektronik sekarang udah bisa by e-money, e-wallet ya, ada banyak banget uang-uang digital gitu ya Teh ya. Itu juga salah satu bentuk gratifikasi jika kita berikan kepada tadi subjeknya, pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Nah bisa disamakan dengan kata tips gak sih Teh gratifikasi sendiri? Nah kata tips sendiri perbedaannya apa? Gratifikasi ini sudah jelas satu ke pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika kita misalnya antri dalam membuat KTP atau misalnya SIM atau lainnya gitu. Yang sebenarnya itu adalah tugas pokok dan kewajiban pegawai negeri tersebut, lalu kita kasih tips, itu adalah gratifikasi gitu ya warga Bandung ya, itu adalah bentuk gratifikasi. Tips itu adalah salah satu bentuk gratifikasi, itulah kenapa tadi saya katakan sudah lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini yang harus kita putus. Kita selaku warga Bandung nih, masyarakat yang harus memutus rantai itu. Jangan sampai ketika misalnya Teh Citra tadi memberikan tips kepada pelayan publiknya gitu ya, atau sebagai pegawai negerinya. Kemudian diperlakukan dengan sangat baik, sementara saya tidak memberikan tip ya, diperlakukan seada-adanya gitu. Nah itu yang akan memicu nanti ketidakadilan dalam pengurusan pelayanan publik. Makanya harapannya walaupun kita punya dana berlebih tidak perlu diberikan karena itu sudah menjadi
kewajiban dari pegawai negeri tersebut gitu. Baik. Nah, berarti selalu untuk gratifikasi sendiri nih, apakah selalu bertentangan dengan hukum Teh atau tidak nih? Benar, gratifikasi itu sendiri bertentangan dengan hukum. Nih saya buka sampai Alkitabnya Nah, gitu ya. Jadi oke. dasar hukum gratifikasi ini ada, jadi sudah diatur di undang-undang. Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto 20 2021 bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tadi saya katakan dianggap pemberian suap bahkan apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Pengecualian apabila nanti pegawai negeri ini menerima gratifikasi dipaksa gitu ya, kita sebagai masyarakat nih maksa, ya Pak masa cuma segini aja nggak mau Pak, ini kan cuma kue, Pak ini kan cuma ya buat uang rokok lah gitu, Pak buat uang makan, terpaksa menerima itu wajib melaporkan ke KPK gitu ya, melalui golkpk.go.id gitu. Tapi lagi-lagi ini karena untuk warga Bandung, jadi kita lebih mengedukasi masyarakat supaya tidak perlu memberikan tips apapun atau bentuk gratifikasi apapun kepada pegawai negeri, terutama dalam urusan pelayanan publik. Gitu. Baik, berarti memang sudah jelas ya ada undang-undangnya atau ada pasalnya sendiri terkait gratifikasi. Nah Teteh, aku manggilnya Teteh aja ya. Nah Teteh, berarti apa saja nih unsur-unsur dari gratifikasi sendiri? Nah unsur-unsur gratifikasi sendiri, satu tadi sudah pasti ya, subjeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah kemudian yang kedua, perbuatannya ini berhubungan dengan jabatannya. Jadi misalnya beda halnya saya memberikan sesuatu kepada Teh Cita karena Teh Cita ulang tahun. Gitu ya, kita udah best friend lama nih gitu, kita udah temenan lama terus saya kasih kue. Beda halnya ketika Teh Cita menjadi petugas di pelayanan publik gitu. Ya sesepele misalnya kasir bank gitu ya, mungkin kalau bank-bank malah sudah menerapkan anti gratifikasi ya. Teh Citra sudah membantu saya menyetorkan dana segala macam, terus Teh ini saya ada makan siang. Nah itu tuh gratifikasi. Hal kecil tapi itu adalah gratifikasi gitu. Berarti termasuk seperti yang tadi Teteh bilang, makan siang pun itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi? Iya benar, itu ketika perlakuannya hanya kepada salah satunya saja. Beda hal misalnya tadi kita kan ada kegiatannya seharian. Betul. Lalu semua peserta diberikan makan siang yang sama. Iya. Itu tidak apa-apa karena bersifat umum. Gitu. Jadi memang gratifikasi ini perlu kita dalami lebih ya. Karena kalau misalkan memang cuman hanya dibilang begitu, lebih ke blunder, masih bingung ini boleh apa enggak, bisa gitu. Jadi mungkin di sini juga saya pribadi pun masih bingung. Nah, secara umum yang tadi dibilang gratifikasi makan siang atau misalkan boleh atau tidaknya kan itu berbeda ya. Ada yang secara umum dan ada yang tidak seperti itu. Lalu Teh, yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi sendiri nih, itu apa aja Teh? Mungkin bisa disebutkan benda, uang, makanan. Nah itu bagaimana? Yang masih bingung juga nih. Masih bingung ya. Jadi memang dalam bentuk pemberian dalam bentuk apapun. Oh dalam apapun ya, baik. Uang, jadi bukan hanya uang saja gitu, barang gitu ya. Tiba-tiba ngasih, ini ada kain batik gitu dari mana, tapi ternyata pas dicek harganya 10 juta. Itu kan ya kain sih, tapi harganya ternyata mahal. Sehingga kita sebagai pegawai negeri menerima akan memiliki budi tersendiri gitu ya, yang akan nanti ketika si Teh Cita nanti minta bantuan saya percepat deh gitu, akhirnya timbulnya ke situ, arahnya ke situ, sehingga mungkin saja nanti bisa akan masuk ke suap gitu. Jadi memang perlu penjelasan 3 hal, gratifikasi, suap dan pemerasan, itu hal yang berbeda. Gratifikasi ini awalnya, akarnya. Jadi ketika misalnya saya sebagai pegawai negeri sudah terbiasa menerima gratifikasi, tapi ketika ada 1 atau 2 orang pengguna layanan yang tidak memberikan tips atau gratifikasi, ujung-ujungnya saya akan meminta jatuhnya. Itu akan masuknya ke pemerasan. Ataupun tadi masyarakat yang sudah terbiasa memberikan gratifikasi. Ujung-ujungnya ketika ingin mengurus dan ingin cepat, ujung-ujungnya suap. Karena
kalau suap ini sebelum terkejadian. Jadi saya memberi Teh Cita tolong dong dibantu, saya mau tampil dong gitu. Atau saya mau apa, ada sesuatu yang saya harapkan, itu suap. Nah kalau pemerasan Teh Cita nanti, biasanya kan ngasih saya tips, kok sekarang enggak, itu jatuhnya udah mulai ke pemerasan gitu. Makanya dimulai dari gratifikasi, jangan memberikan gratifikasi terutama warga Bandung nih. Berharap banget dimulai dari kita dulu nih, kitanya tahu, oh ini gratifikasi saya tidak boleh memberikan gitu. Jika ada berlebih rezeki bisa kita berikan kepada yang lebih membutuhkan gitu ya. Betul sekali ya. Berarti memang harus betul yang tadi Teteh bilang, lebih baik memberi ke yang lebih membutuhkan dibanding ke pekerja misalkan betul kebijakan masyarakat atau misalkan pelayanan masyarakat seperti itu ya Teh. Nah, di sini sudah jelas bahwa memang gratifikasi sendiri harus atau dihimbau harus ditolak ya Teh ya, dan memang harus dilaporkan. Nah bagaimana sih Teh kalau misalkan masih ada oknum-oknum yang nakal nih yang masih diterima dan tidak dilaporkan, itu bagaimana Teh? Nah jika warga Bandung nih tahu bahwasanya ada oknum-oknum yang menerima gratifikasi, itu bisa langsung laporkan ke KPK. Itu bisa langsung ke kws.kpk.go.id beserta buktinya ya warga Bandung ya. Tapi jika misalnya ingin berdiskusi, itu bisa melalui website kita di jaga.id. Jadi tidak memiliki bukti kuat tapi ingin berdiskusi, kemarin saya misalnya di Pemkot Bandung saya kemarin ngelihat loh ada ibu-ibu ngasih ke pegawainya, ke petugasnya gitu. Nah itu bisa di jaga.id. Jadi iya di jaga.id, di situ ketika warga Bandung buka jaga.id nanti ada menu diskusi, di situ bisa mencari menu tentang gratifikasi dan berdiskusi. Nanti biasanya ada kayak Kaskus gitu, kalau dulu pernah tahu ya, diskusi antar sesama pengguna jaga gitu. Dan juga bisa melalui DM Instagram kita di @literasigratifikasi. Nanti bisa untuk sharing gitu ya. Apa yang biasanya terjadi, nanti biasanya kita coba telaah itu biasanya komentar-komentar atau DM-DM yang masuk ke kita itu akan kita coba analisa lebih lanjut kira-kira patternnya seperti apa. Oh ternyata di Bandung ini masih terbiasa ya gratifikasi, atau misalnya oh ternyata di Kupang itu sudah nggak ada loh gratifikasinya karena ternyata Pemkotnya dan lain sebagainya sudah menerapkan anti gratifikasi gitu. Jadi saya ulangi, jika masyarakat menemukan indikasi gratifikasi bisa langsung dilaporkan melalui website dan Instagramnya di jaga.id dan di gratifikasi literasi ya. Seperti itu bisa di DM dan itu 24 jam untuk pelayanannya sendiri. Tentu di jam kerja. Di jam kerja pastinya ya, di hari Tapi bisa, kalau misalnya ya? Baru keinget tengah malam, aduh mau lapor nih boleh, tapi kita tindakan jadi jam 8 Iya, diresponnya tetap pagi ya. Iya. Diresponnya tetap pagi dan mungkin di jam kerja juga, misalkan kalau DM di hari Sabtu nih paling dibalasnya di hari Senin juga ya. Iya, betul. Kembali lagi kepada jam kerja. Baik, nah tadi juga pada sosialisasi ada pertanyaan yang menarik Teh, bahwa si Bapak bilang yang bertanya itu lebih kebimbang katanya. Nah bagaimana kalau misalkan kita menerima tapi disangka gratifikasi, sedangkan kalau kita menolak itu malah jadi bimbang, takutnya dalam dalam lingkungan masyarakat jadi terkesan bagaimana gitu. Nah itu bagaimana sih Teh cara, mungkin tips dari Teteh ya, cara menolak yang yang sopan, yang bisa diterima oleh pemberinya misalkan, itu bagaimana? Nah karena ini keluarga Bandung ya, satu sebagai pemberi jangan memberi ya, kasihan pegawai negerinya sungkan menolak gitu ya, sungkan menolak ya. Tapi kalau misalnya memang sulit sekali, dilaporkan saja ke gol.kpk.go.id gitu, nanti pegawai negerinya bisa melaporkan, nanti dari KPK akan memberikan putusan apakah ini menjadi milik negara atau boleh diterima oleh pegawai negeri. Jadi tidak semua gratifikasi itu juga tidak boleh diterima gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kebimbangan itu boleh, atau
kita tadi saya sampaikan kita punya konten atau kita punya materi edukasi di Instagram literasi gratifikasi. Nah di situ kita sampaikan beberapa contoh sehari-hari yang kadang bikin bimbang. Nah itu kita coba jelaskan dengan cara yang lebih menarik sehingga lebih bisa dipahami atau lebih mudah dipahami oleh masyarakat ataupun pegawai negeri. Gitu. Baik, jadi kembali lagi ya wargi Bandung, follow Instagramnya sekarang ya untuk menjawab kebimbangan Bapak Ibu nih yang masih bingung, yang masih aduh gimana gitu kan. Dan pastinya kontennya juga sangat ringan ya Teh, sangat mudah dipengerti nih oleh Bapak Ibu dan masyarakat sekitar. Baik, Teteh terakhir nih, apakah ada tagline terbaru dari KPK dalam upaya menolak gratifikasi dan sebagai closing statement dari KPK sendiri? Kalau kita sekarang sedang menggaungkan cegah gratifikasi ilegal. Kenapa kita katakan cegah gratifikasi ilegal tadi? Seminar KIT itu adalah gratifikasi, tapi itu legal karena bersifat umum di seminar. Untuk informasi atau terkait apa-apa saja yang tidak boleh sebenarnya kita sudah sampaikan di YouTube KPK RI. Itu tinggal dicari negative list, 17 negative list yang boleh diterima gitu. Nah di situ Bapak Ibu bisa cek apa-apa saja. Tapi mungkin kami tekankan kepada masyarakat lagi-lagi ya sebagai pemberi karena ya tidak akan ada yang menerima kalau tidak ada yang memberi gitu ya Teh ya. Untuk tidak memberikan gratifikasi yang bertentangan ataupun berhubungan dengan jabatan seorang pegawai negeri sehingga nanti akan muncul konflik kepentingan gitu ya Teh ya. Nah kemudian mungkin sedikit informasi untuk warga Bandung. Yeah. Bisa buka website jaga.id, di situ kita semua lengkap informasi seputar pencegahan korupsi. Jadi kalau warga Bandung ingin ikut serta dalam pencegahan korupsi, terutama di kota Bandung, itu bisa banget akses di jaga.id, website jaga.id. Nah di situ semua informasi lengkap, ada tentang gratifikasi, LHKPN mungkin kalau pernah dengar, LHKPN, SPI ini yang terbaru salah satu tools atau alat pencegahan korupsi dari KPK itu berupa survei untuk menilai seberapa rawan korupsinya suatu instansi ini, itu kita ada di Jaga. Dan gratifikasi merupakan salah satu poin yang dinilai di survei penilaian integritas gitu. Jadi memang lengkap lah di sana semua tentang pencegahan korupsi. Kalau spesifik tentang gratifikasi ada di follow Instagram literasi gratifikasi. Baik, sangat lengkap juga ya bagi Bandung, informasinya di websitenya lengkap, di Instagramnya juga ada yang pastinya mudah dimengerti oleh warga Bandung. Dan tadi juga pemaparan bahwa yang 17 poin yang bisa dibilang gratifikasi yang tidak boleh dilaporkan ya, itu juga ada tertera di sana. Baik Teteh, terima kasih banyak atas informasinya, atas pemaparannya. Semoga masyarakat juga semakin peka dan aktif juga ya, bisa melaporkan entah itu di sekitar, entah itu di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan terkait gratifikasi sendiri. Terima kasih banyak Teteh sudah menyempatkan waktunya. Dari tim KPK juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Diskominfo Kota Bandung. Baik, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.